Sesampainya di kantor polisi, semua penumpang diturunkan satu persatu. Namun, Gedo terkejut ketika agen Korea Utara itu tiba-tiba menghilang. Film lalu flashback ke masa lalu Pak Choi. Tepat 10 tahun yang lalu, ia melamar menjadi agen rahasia pada Direktur Min. Dengan latar belakang militer, Pak Choi mempunyai niat besar untuk membantu negara, sama seperti seorang agen rahasia yang pernah menyelamatkan nyawanya. Nah, di sini agen rahasia yang dimaksud oleh Pak Choi adalah Jang Ju-won, di mana saat misi penangkapan mata-mata Korea Utara, Ju-won menyelamatkan begitu banyak anggota militer, termasuk Pak Choi. Setelah mengetahui konsekuensinya, Pak Choi akhirnya ditugaskan menjadi guru di SMA Jongwon untuk mencari dan melatih anak-anak berkekuatan supranatural. Saat itu, anak supranatural yang pertama kali ia temui adalah John Gedo, yaitu anak si manusia listrik. Karena ini adalah pengalaman pertamanya, Pak Choi berusaha keras melatih dan menguji kekuatan Gedo. Sayangnya, ekspektasi Pak Choi tidak sesuai dengan realita, karena ternyata Gedo tidak cukup tangguh seperti ayahnya. Akibat kelemahan itu, Pak Kepala Sekolah pun menguji kekuatan Gedo. Ia menyuruh beberapa siswa untuk menghajarnya dengan harapan Gedo mungkin saja akan mengeluarkan kekuatannya itu jika nyawanya terancam. Pak Choi bersikeras menentang hal itu karena ia tahu Gedo tak akan sanggup. Sesuai dugaan Pak Choi, Gedo tidak berbuat apapun dan tidak memenuhi standar sebagai manusia supranatural. Oleh sebab itulah Gedo tidak meneruskan tes dan ia pun diarahkan ke bidang pekerjaan yang lain. Di tahun berikutnya, Pak Choi bertemu dengan anak supranatural selanjutnya. Ia adalah putri Naju yang bernama Si Eun. Berbeda dengan Gedo, Si Eun ternyata memenuhi standar sebagai anak supranatural. Kemampuannya diturunkan dari sang ibu, di mana ia sangat ahli dalam bidang olahraga dan memiliki kemampuan penglihatan sinar X. Dengan kata lain, Si Eun bisa melihat sesuatu meskipun tertutupi oleh tembok atau kayu, mirip seperti ibunya. Naju rupanya khawatir dengan kekuatan yang dimiliki oleh Si Eun. Naju lalu menyuruh Si Eun untuk mengatakan pada Pak Choi kalau dia sedang sakit dan ia berjanji akan mengurus semuanya. Setelah mengatakan hal itu, Si Eun tiba-tiba meninggal saat jam olahraga dengan diagnosis penyakit kanker. Kejadian itu tentu saja membuat Pak Choi sangat terpukul dan bersedih. Setelah itu, tahun berganti tahun, ada banyak siswa yang datang dan pergi, namun belum ada satupun dari mereka yang memenuhi standar manusia supranatural. Kembali ke masa sekarang, Ju-won dan Mi-hyun yang berada di sekolah akhirnya bertemu di ruangan Pak Choi. Karena tak ingin membuat Pak Choi curiga, Mi-hyun memilih untuk pergi. Namun sebelum itu, ia tak lupa memberitahu Ju-won tentang CCTV di ruangan itu dan meninggalkan handphone untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Di sisi lain, Pak Yun dipergoki oleh si tukang sapu yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Siapa sangka tukang sapu itu ternyata adalah salah satu agen dari Korea Utara, dan ia pun tak segan-segan langsung membunuh Pak Yun. Kini, ia menggantikan posisi Pak Yun untuk mengawasi lingkungan sekolah melalui layar CCTV. Dia tahu betul saat ini di dalam sekolah ada beberapa agen Korea Selatan dan tentu saja tugas agen Korea Utara adalah membunuh mereka semua. Ia pun langsung menghubungi beberapa rekannya yang sudah menunggu di luar sekolah dan mereka semua diinstruksikan untuk masuk ke beberapa titik tempat para target saat ini berada. Tak lama kemudian, Mi-hyun pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Karena memiliki pengalaman, Mi-hyun curiga dengan identitas si tukang sapu dan benar saja ia pun melihat mayat Pak Hyun yang sudah disembunyikan. Di waktu yang sama, Bong Sok dan Hisu yang sudah keluar dari bis bergegas ke arah pusat latihan karena Hisu harus berlatih olahraga. Sesampai di tempat itu, Hisu langsung bersiap-siap sementara Bong Sok keluar sebentar untuk membeli minuman. Tak disangka, agen Korea Utara yang tadi berada di dalam bis ternyata juga mengikuti mereka berdua.
Agen bernama Jung Junho itu pun masuk ke pusat pelatihan Hisu yang saat itu sedang berlatih. Tanpa membuang waktu, Jung menguji kekuatan Hisu dengan cara mendorongnya dari atas. Dengan cara itulah Jung akhirnya mengetahui kekuatan Hisu, yaitu regenerasi. Masih belum merasa puas, Jung membawa Hisu terbang lebih tinggi dan bersiap menjatuhkannya. Untung saja saat itu Bongsok dapat mendengar suara teriakan Hisu, sehingga ia pun memberanikan dirinya untuk terbang melewati jendela demi bisa menyelamatkan Hisu. Untuk pertama kalinya, Bongsok berhasil menggunakan kekuatannya untuk terbang, bukan hanya sekedar melayang. Kembali ke Mihyun, setelah mengetahui bahwa si tukang sapu adalah agen Korea Utara, keduanya pun sempat berduel. Namun Mihyun mendengar suara langkah kaki agen Korea Utara yang lain, sehingga ia pun memutuskan untuk kabur. Seorang agen Korea Utara bernama BJH kemudian masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia pun menegaskan tugas para agen, yaitu mendapatkan file atau berkas tentang para manusia supranatural yang berada di tangan Pak Choi. Namun, si tukang sapu meminta para agen untuk membunuh semua orang terlebih dahulu karena semua yang ada di dalam sekolah malam ini terlibat dengan manusia supranatural. Mihyun yang berada jauh dari sana segera menutup CCTV dengan bongkahan salju sambil bergegas ke ruangan listrik. Di sana, ia pun sengaja mematikan listrik sekolah agar si tukang sapu tak bisa memantau mereka melalui CCTV. Sementara itu, dua agen Korea Utara lainnya, yaitu Kim Dok Kyun dan raksasa yang besar Kang Wei saat itu berada di ruangan Pak Choi, tempat Juwon berada. Tak ingin berlama-lama, kedua agen itu pun langsung meminta berkas manusia supranatural kepada Pak Choi. Pak Choi tentu saja tidak akan menyerahkan berkas itu begitu saja, karena sebagai seorang guru, ia pun tak ingin membahayakan nyawa para siswa. Tiba-tiba saja terdengar suara teriakan Kiso dari arah luar. Pak Choi pun diminta mengamankan Kiso dan para murid lain. Sementara Juwon akan menghadapi Kim dan juga si raksasa. Di waktu yang sama, Kang Hun yang baru keluar dari ruangan belajar bertemu dengan seorang agen Korea Utara bernama Park Chan-il. Tentu saja ia mengenali wajah Kang Hun dari video yang beredar. Bertepatan dengan itu, Kang Hun mendapatkan telepon dari ibunya. Namun di tengah sambungan telepon, sang ibu mendengar suara teriakan Kang Hun dan segera memberitahu suaminya. Lee Jae-man tentu saja panik mendengar putranya berada dalam bahaya, sehingga ia pun segera berlari menuju ke sekolah. Sementara itu, si tukang sapu akhirnya masuk ke ruangan listrik untuk menghidupkannya. Mihyun yang sudah menunggunya langsung menembak kepala si tukang sapu secepat kilat dan membiarkan mayatnya tergeletak di sana. Saat ini, situasi para manusia supranatural Korea Selatan memang sedang dalam bahaya. Bahkan Kiso dan Pak Choi yang tidak memiliki kekuatan apapun ikut menjadi korban, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan, walaupun hasilnya nihil. Harapan satu-satunya yaitu Juwon, namun kali ini Juwon harus berusaha menghadapi dua orang sekaligus. Awalnya, duel antara Juwon dan si raksasa Kwon berhasil dimenangkan oleh Juwon. Namun, rupanya Juwon terlalu cepat merasa menang karena setelah itu si raksasa menghajar wajahnya sampai penyok. Mungkin karena faktor usia, proses regenerasi Juwon kali ini berlangsung lebih lama. Kim memberitahu Juwon bahwa Korea Utara juga telah mempersiapkan manusia supranatural untuk bisa mengalahkan para manusia supranatural dari Korea Selatan. Mihyun yang mendengar hal itu pun merasa panik dan segera menghubungi Bongsok. Namun sayangnya Bongsok tak kunjung menjawab. Itu dikarenakan saat itu Bongsok dan Hisu sedang berjuang untuk mengalahkan Jung. Walaupun kita tahu kekuatan mereka berdua sebenarnya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan Jung.
Kembali ke Mi Hyun, setelah membunuh si tukang sapu, kini ia pun berhadapan dengan Bae Jae-hak untuk menyelamatkan Pak Choi dan juga Kiso. Terjadilah adu tembak antara mereka berdua, namun kemampuan panca indera yang dimiliki oleh Mi Hyun membuatnya berhasil membunuh Bae dalam sekejap. Setelah diselamatkan, Pak Choi menyuruh Kiso untuk segera keluar dari sekolah. Sementara ia akan membantu Ju-won dan Mi Hyun untuk menghadapi para agen dari Korea Utara. Bukannya pergi, Kiso malah bertemu dengan Han Byul yang bersembunyi di dalam ruangan guru. Keduanya pun akhirnya terjebak di sana dan mereka memutuskan untuk bersembunyi sampai situasinya aman. Mi Hyun kemudian bertemu dengan Kim dan si raksasa Kwon yang keluar dari ruangan Pak Choi meninggalkan Ju-won di sana. Mi Hyun pun menodongkan pistol ke arah mereka sambil menanyakan apa tujuan mereka datang ke Korea Selatan. Jadi guys, ternyata alasan kedatangan mereka berkaitan dengan perbuatan Dusik di masa lalu. Pada tahun 1994, agen rahasia paling elit di Korea Selatan, yaitu Kim Dusik, menyerang gedung Presiden Korea Utara. Dengan kemampuan terbang dan tembakan yang tak pernah meleset, berhasil mengalahkan begitu banyak tentara yang berjaga saat itu. Uniknya, Dusik tidak menembak titik vital dari para tentara Korea Utara dengan harapan mereka masih bisa selamat walaupun telah ditembak. Sebelum masuk ke kamar presiden, Dusik kembali dihadang oleh Kim. Lagi-lagi, Dusik berhasil mengalahkannya. Namun, Kim memohon agar Dusik tidak masuk ke dalam kamar presiden. Dusik menolak permintaan itu dan berhasil memotong jari telunjuk Kim yang saat itu akan menembaknya. Namun anehnya, setelah masuk, Dusik memilih untuk tidak menembak Presiden Korea Utara dan malah pergi begitu saja. Apa yang dilakukan oleh Dusik membuat pihak Korea Utara marah besar. Mereka merasa telah diremehkan oleh Korea Selatan sehingga mereka pun berusaha mencari manusia supranatural agar mereka bisa balas dendam. Kim memimpin langsung perekrutan para manusia supranatural dan dari berbagai tes ekstrim yang telah dilakukan, terpilihlah beberapa orang. Di antaranya adalah Jung Junhwa, Park Chan-il, Bae Jae-hak, dan si raksasa Kwon. Lalu apa yang terjadi kepada Kim Dusik? Nah, kejadiannya begini guys. Setelah ditangkap di rumahnya waktu itu, Kim Dusik kembali dikirim oleh Direktur Min untuk menuntaskan pekerjaannya, yaitu membunuh Presiden Korea Utara. Direktur Min berjanji ini adalah tugas terakhir untuk Dusik dan setelahnya ia bisa hidup dengan bebas. Tanpa mengetahui apapun, Dusik langsung berangkat ke Korea Utara. Sesampainya di sana, ia heran melihat keadaan gedung presiden yang tampak sepi. Tak lama kemudian, Dusik langsung dikepung oleh tentara supranatural Korea Utara dan akhirnya berhasil ditahan sampai saat ini. Kim mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Dusik sebelumnya, membuat semua tentara yang bertugas hari itu dieksekusi mati karena mereka dianggap gagal melindungi sang presiden. Hal itulah yang membuat Kim sangat dendam pada Dusik dan ia akan melakukan apapun untuk membalas kematian semua bawahannya. Jadi walaupun Dusik sengaja tidak membunuh para tentara waktu itu, semuanya ternyata hanyalah sia-sia. Kembali ke Mi Hyun, ia yang menyadari bahaya memilih kabur meninggalkan Kim dan si raksasa. Sempat terjadi adu tembak antara mereka dan salah satu peluru berhasil melukai kaki Mi Hyun. Sadar bahwa Dusik adalah musuh utama dari para agen Korea Utara, Mi Hyun mulai mengkhawatirkan keselamatan Bongsok. Ia pun langsung menelepon Ju-won dan berkata bahwa mereka harus bertahan demi anak-anak mereka. Sementara itu, Jung juga sudah menyadari identitas Bongsok karena ia memiliki kekuatan yang sama persis seperti Dusik.
Lantas, saat Jung membicarakan tentang Dusik, Bongsok terkejut dan langsung marah besar. Kemarahannya itulah yang membuat Bongsok berhasil meningkatkan kemampuannya, dan berkat kerjasamanya dengan Hisu, Jung pun berhasil dilumpuhkan. Tak lama kemudian, Kim Do-kyun menelepon salah satu agen Korea Utara lainnya yang masih berada di dalam bagasi mobil. Agen yang berkekuatan supranatural itu adalah seseorang bernama Lim Ji-suk. Sementara itu, Kang Hun masih berhadapan dengan Park. Park berhasil menyerang Kang Hun berkali-kali. Namun ia heran mengapa Kang Hun tak bisa membalas serangannya. Karena jika dibandingkan dengan Park, kekuatan Kang Hun memang tidak ada apa-apanya. Untung saja Pak Choi datang di saat yang tepat dan mencoba menyelamatkan Kang Hun. Dengan berbekal sebuah pistol, Pak Choi berhasil mengalihkan perhatian Park. Walaupun akhirnya ia juga tetap dikalahkan, bantuan sebenarnya pun datang tatkala Lee Jae-man sampai di sekolah. Ia pun sangat marah melihat Kang Hun dalam keadaan yang babak belur. Dengan cepat, Jae-man menyerang Park tanpa henti sampai ia akhirnya dibunuh dengan tembakan dari Mi-hyun. Di luar, Ju-won yang sudah pulih kini kembali berhadapan dengan si raksasa. Karena keduanya sama-sama memiliki kekuatan regenerasi, jadi mereka pun berduel adil dengan cara saling memukul secara bergantian. Meskipun bobot tubuhnya jauh lebih kecil daripada Kwon, namun Ju-won ternyata berhasil mengalahkannya. Dari gedung seberang, Lim Ju-sok memperhatikan para agen Korea Selatan. Karena timnya dalam kondisi yang amburadul, ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk membalas serangan. Jadi, kekuatan Lim adalah gelombang besar yang berasal dari tepukan tangannya. Diceritakan, Lim sebelumnya adalah seorang tahanan di Korea Utara. Ia sangat takut pada cahaya, jadi ia pun terbiasa mengurung diri tanpa bersosialisasi dengan siapapun. Kekuatan Lim yang sangat luar biasa membuatnya mampu meruntuhkan setengah dari gedung sekolah. Akibatnya, reruntuhan gedung pun menimpa Jae-man, Kang Hun, dan Pak Choi, sementara Ju-won berhasil menyelamatkan diri. Beralih ke Bongsok dan Hisu, saat itu Jung yang tersadar mendapatkan perintah dari Kim untuk segera kembali ke sekolah karena situasi di sana tidak sesuai dengan rencana. Sebelum pergi, Jung sempat menembak ke arah Bongsok, namun Hisu berhasil menahan pelurunya. Karena kekuatannya, Hisu tidak terluka akibat tembakan itu, dan ia pun menyuruh Bongsok untuk segera menyusul ibunya yang berada di sekolah. Kang Hun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan semuanya dari reruntuhan gedung. Berkat pukulannya yang berkali-kali, tembok yang menutupi mereka pun berhasil dihancurkan, sehingga Kang Hun dan yang lainnya berhasil keluar. Setelah itu, Ju-won dan Jae-man bergegas ke gedung seberang untuk menghentikan Lim. Serangan dari Jae-man berhasil mematahkan salah satu tangan Lim, sehingga ia pun tak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Lim yang sudah putus asa memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung sekolah karena ia merasa sudah tidak dibutuhkan lagi. Sebelum terjatuh, Lim sempat mengucapkan salam perpisahan pada si raksasa dan menyuruhnya untuk tetap hidup. Memang sejak di penjara, Lim paling dekat dengan Kwon karena walaupun tubuh dan wajahnya yang menyeramkan, namun hanya Kwon yang bisa membujuk Lim untuk keluar dari penjara itu. Saat terjatuh, Lim memanfaatkan satu tangannya untuk memukul tanah, dan akibat hal itu, tanah pun terbelah hingga sebagian besar gedung sekolah akhirnya roboh. Untung saja Pak Choi, Kang Hun, Kiso, dan Ham Byul sudah berada di luar gedung sekolah, jadi mereka pun masih berhasil selamat. Yang bahaya saat itu justru adalah Ju-won dan juga Jae-man. Dengan keadaan tubuhnya yang tertusuk besi, Ju-won berusaha keras menahan tubuh Jae-man. Setelah melemparkan Jae-man ke tempat yang aman, Jae-man malah meninggalkan Ju-won karena ia ingin pulang bersama dengan Kang Hun.
Sementara itu, John Gedo tak sengaja melihat Hisu berlari ke arah sekolah. Dia tahu betul Hisu dan Bongsok saat ini sedang dalam bahaya, sehingga ia pun mengikuti Hisu. Sesampainya di sekolah, Jung langsung diperintahkan untuk membunuh Mi-hyun. Sebelum itu, Jung sempat menembak mata Ju-won yang membuat Ju-won terpaksa mencongkel matanya sendiri. Saat Jung akan membunuh Mi-hyun, Bongsok tiba-tiba datang dan menyelamatkan ibunya. Jung dan Bongsok pun terbang serta saling menyerang satu sama lain. Mi-hyun sangat khawatir pada Bongsok sehingga ia pun berlari ke atas gedung untuk membantunya. Sesampainya di atas gedung, Mi-hyun menodongkan pistol ke arah Jung dan juga Kim, di mana saat itu Jung juga sedang menodongkan pistol ke arah Bongsok. Di waktu yang sama, Hisu yang akan sampai di sekolah tidak sengaja bertemu dengan si raksasa Kwon yang baru saja keluar dari sekolah sambil menangis karena kematian Lim. Hisu merasa kasihan kepadanya, padahal ia tidak tahu kalau orang di depannya inilah yang telah membuat ayahnya babak belur. Gedo yang baru sampai di sekolah melihat Bongsok yang sedang dalam bahaya. Dia pun segera mengaktifkan kekuatannya dan menyerang Jung. Jung yang terluka lantas diminta untuk segera kembali ke Korea Utara karena bagaimanapun juga Kim sadar bahwa saat ini para agen Korea Utara telah banyak yang gugur, jadi mustahil bagi mereka untuk menang melawan agen Korea Selatan. Memang sejak awal Kim tidak pernah setuju dengan misi itu. Ia mendesak pimpinan bahwa banyak anak-anak tak bersalah yang akan terlibat jika misi itu tetap dijalankan. Namun pimpinan tidak menerima pendapat Kim karena baginya mengalahkan agen Korea Selatan akan mengembalikan harga diri Korea Utara yang telah rusak. Kim yang tidak punya pilihan lain akhirnya terpaksa menuruti sang pimpinan walaupun semuanya berakhir seperti ini. Sebelum terjatuh dari atas gedung, Mi-hyun sempat menahan Kim karena Mi-hyun ingin mengetahui informasi tentang keberadaan Dusik saat ini. Sayangnya, Kim tidak menjawab pertanyaan Mi-hyun dan memilih untuk menjatuhkan dirinya sendiri dan akhirnya tewas. Getaran di sekitar gedung membuat polisi yang sedang berpatroli merasa curiga dan langsung mengunjungi SMA Jongwon. Sesampainya di sana, mereka tidak diperbolehkan masuk oleh si penjaga sekolah karena ternyata ia adalah anggota dari Badan Intelijen Negara. Beberapa hari kemudian, siswa SMA Jongwon merayakan hari kelulusan mereka. Memang sejak insiden saat itu, Bongsok sudah tak pernah terlihat lagi sehingga ia tidak hadir dalam acara kelulusan. Semua siswa kemudian berfoto dengan keluarga mereka masing-masing untuk mengabadikan momen bahagia itu. Pak Choi kemudian menyerahkan berkas penting manusia supranatural itu kepada Ju-won karena merasa Ju-won adalah orang yang paling tepat untuk menjaga berkas tersebut. Seperti yang pernah dikatakan, setelah lulus, Kang Hun pun akhirnya bergabung dengan Departemen Keamanan Negara. Ia melakukan hal itu demi menghapus jejak kriminal sang ayah agar ayahnya bisa hidup dengan bebas. Setelah selesai berbicara dengan Direktur Min, Kang Hun terkejut melihat Shin Hye-yeon yang berada di gedung tersebut. Siapa sangka Shin Hye-won ternyata adalah atasan dari Direktur Min. Hye-won juga diketahui memiliki kekuatan awet muda sehingga ia pun berumur jauh lebih tua dari Direktur Min. Suatu malam, Ju-won datang ke sebuah tempat dan di sana ia ternyata membunuh si kepala sekolah. Sementara di Korea Utara, Jung juga menemui sang pimpinan dan ia pun membunuh pimpinannya tersebut. Setelah itu, Jung pergi menemui Kim Dusik dan membebaskannya. Jika dilihat, kondisi Dusik saat itu sangat berantakan karena memang ia sudah dipenjara selama belasan tahun. Sesampainya di Korea Selatan, Dusik langsung menemui Direktur Min dan membunuhnya. Para agen ini memang sudah muak dengan pimpinan mereka yang hanya memanfaatkan kekuatan mereka selama ini. Tapi Dusik tidak tahu kalau bos yang sebenarnya bukanlah Direktur Min, melainkan Hye-won. Lalu si raksasa Kwon ternyata tidak kembali ke Korea Utara, namun ia malah dipekerjakan oleh Ju-won di kedai ayamnya. Setelah beberapa bulan tak mendapatkan kabar dari Bongsok, Hisu melihat berita tentang superhero yang menggunakan jas hujan berwarna kuning.
kini sedang menjadi trending topik. Sudah beberapa kali ia terlihat menyelamatkan banyak orang dalam bencana yang terjadi di sekitar tempat tersebut. Hisu tahu betul bahwa superhero itu adalah Bongsok dan ia pun merasa kagum kepadanya. Serial Moving Season 1 ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Dusik yang akhirnya kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarganya. Fakta yang paling mengejutkan adalah Frank ternyata masih hidup dan sekarang ia sedang berada di Amerika Serikat, dan berakhir pula lah drama Moving ini. Dengan cuplikan-cuplikan ending tadi, sepertinya akan ada season keduanya dari serial drama ini guys. Kita tunggu aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton serial Moving ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan kita akan bertemu di film selanjutnya. Bye!